tadi yang dihirup apa yang tentunya tadi ya obat-obatan. Ya tadi kan obat-obatannya akan bertemu dengan NaCl biasanya. Kemarin NaCl ya? Iya, NaCl. Apakah itu NaCl saja polos ataukah memang NaCl Campur plus obat-obatan? Ada juga tergantung kondisi si anaknya atau kondisi pasiennya, gitu ya. Nah, jadi nanti itu akan dimasukkan ke dalam alatnya. Nah, itu nanti setelah dimasukkan, nyalain mesinnya, dia akan keluar itu berupa uap. Ya, uap tadi itu yang akan dihisap oleh anak atau pasien kita. Ya kan? Uap itu kan bukan sembarang uap kayak uap ini gitu ya, tapi itu berisi tentang obat-obatan, berisi obat. Nah, obat itu tadi bermacam-macam. Apakah ada yang fungsinya untuk melonggarkan jalan napas, ya, yang mungkin ketika anaknya mungkin ada asma gitu ya. Asma kemarin ada terjadi penyempitan jalan napas, sehingga dikasihlah obat yang memang bisa melancarkan atau melonggarkan jalan napas. Ya. Nah, yang kedua mungkin masalahnya adalah penumpukan sekret. Berarti yang diberikan adalah obatnya yang bisa mengencerkan sekretnya gitu. Nah, itu jadi berbeda-beda. Ya, jadi butuh pengkajian. Butuh pengkajian yang di awal untuk menentukan jenis obatnya, gitu ya, jenis yang obat dipakai yang sesuai juga butuh pengkajian. Ya, itu sekilas pengertian nebulizer. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya yang pertama untuk apa? Mengencerkan sekret. Ya, yang kedua Perlebar jalan nafas. Yang ketiga membuat selaput lendir menjadi lebih lembab. Yang terakhir Mengobati peradangan pada saluran pernapasan. Dan yang terakhir adalah Memperbaiki pertukaran gas. Nah, tadi ketika mungkin sekretnya sudah menjadi encer, ketika jalan nafasnya sudah terbuka, tentu saja pertukaran oksigen atau gas itu menjadi lebih baik lagi. Ya, oke, ini tujuannya. Ya, ada indikasi dan kontraindikasi untuk pasien yang bisa dilakukan nebu atau yang tidak. Ya, nah lihat indikasi dilakukan nebu tentu saja tadi ya, ketika kita ketemu dengan pasien anak, bayi misalnya, ya balita misalnya, itu masih kesulitan untuk membuang sekretnya. Jadi salah satu indikasinya adalah klien yang mengalami kesulitan membuang sekret. Buang napas. Jadi urutan. Meninggal tuh buang napas. Adam semangat banget tuh ya. Ya. Lanjut, yang kedua, klien mengalami Penyempitan jalan nafas. Yang kemarin kita sudah bahas Asma. gitu ya, ya. Nah, ada kontraindikasinya, ya, yang nggak boleh dilakukan atau diberikan nebu. Ya, sebenarnya boleh, tapi mungkin dari segi obat-obatannya harus diperhatikan. Kayak ada hipertensi, terus apa lagi? Nadi yang meningkat atau takikardi. Atau ada alergi. Nah, itu yang harus kita pahami, bukan nebunya yang nggak boleh, mungkin pemilihan obatnya yang tepat gitu. Karena ada suatu obat salbutamol, pentolin. Hah? Kalau untuk yang tensi itu nggak boleh. Pada darah tinggi. Karena itu si salbutamol dan itu tuh bisa meningkatkan tensi. Jadi kalau ketika diberikan obat itu lagi, takutnya makin tinggi. Kita kebayang orang yang hipertensi. Ya, begitu juga dengan yang reaksi. Ada yang alergi terhadap suatu obat, makanya benar-benar dicek gitu. Ya, ditanyakan apakah punya alergi obat sebelumnya. Ada yang punya alergi. Ya, gitu. Jadi perlu dilakukan pengkajian. Kalau awal mungkin bisa ditanyakan, ya, apakah punya alergi obat seperti ini, atau memang langsung dites, mungkin tes. Ya. Terus kalau seandainya dia sudah beberapa kali, ya berarti ini sudah nggak ada ini lagi gitu ya. Kayak pasiennya udah lama, ya, kita lihat riwayatnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya mungkin sudah nggak alergi gitu, makanya bisa diberikan obat gitu. Ya, gitu. Oke, itu untuk indikasi dan kontraindikasinya. Ya, terus jenis, ya,
jenis nebulizernya ini ada yang disposable, ada yang reusable. Reusable. Ini perbedaannya dari waktunya. Ya, kalau yang disposable itu biasanya situasi dan ininya hanya untuk satu kali pakai atau dalam jangka waktu yang pendek saja, gitu ya, nggak terlalu lama, gitu ya. Kalau yang reusable ini lebih panjang, bisa digunakannya waktunya lebih panjang, gitu ya. Oke, selanjutnya ada jenis obat. Nah ini yang mungkin teman-teman kemarin masih ingat nggak obat apa yang diberikan kepada anak? Pentolin. Pentolin. Paracetamol juga ada. Oke. Nah, pernah dikaji nggak anak napasnya gitu? Atau hanya melakukan atau melaksanakan perintah perawat? Coba masukin aja obatnya. Sama itu Bu, kalau saya sama dokter katanya anaknya kata ibunya kalau tidur kayak iya gitu kata dokternya. Terus dikasih obat apa? NaCl doang gitu. NaCl doang. Iya. Usia 10 10? Iya. 10 apa? 10 tahun. 10 tahun kan 10 bulan. 10 tahun. Nggak punya penyakit lain? Tidak ya, kemungkinan NaCl saja ya, mungkin tidak ada infeksi lain ya. Mungkin hanya NaCl tadi kan bisa mengencerkan dahak. Ya, pertimbangannya tadi saya sampaikan bisa NaCl saja, polos tanpa ada tambahan obat apapun, gitu ya. Mungkin saja karena memang tidak ada infeksi yang lain, itu sehingga bisa NaCl saja. Atau memang ada alergi obat sehingga mungkin yang lebih aman itu NaCl aja, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain, mungkin pengalaman yang lain. Kalau ada NaCl aja pasiennya, ada yang lain? Pernah ngasih nebu? Iya, apa obatnya? Pentolin. Pentolin. Pernah dikaji nggak? Apakah itu karena sekret atau wheezing atau apa? Nggak pernah. Ya, enggak sih, kayaknya sekret aja. Sekret. Ya, kalau memang sekret, ya kalau sekret bener karena memang pentolin itu untuk mengerjakan sekret, gitu. Ya. Nah, jadi harus jadi ketika kita disuruh nanti teman-teman, karena kan bukan nanti di anak aja, nanti kalian akan praktek di mata kuliah lain. Ketika kita diinstruksikan oleh perawat, Neng tolong ya, tolong ini nebu, bolehlah kita cari tahu dulu penyakit anaknya apa sih, terus kita kaji ke anaknya sebelum dilakukan, gitu ya, gimana ini pernapasannya seperti apa. Jadi itu untuk pengalaman teman-teman, oh iya bener nih ya, pentolin ini untuk dahak kondisi anaknya seperti apa gitu. Jadi itu pembelajaran buat kita, gitu ya. Jadi jangan hanya disuruh ibu Neng situ sekian menit, nggak ada pun pasti dibilang sekian menit, nggak ada. Sampai habis. Berapa mili NaCl-nya, berapa cc gitu-gitu, nggak ada. Nggak ada. Kamu udah disiapin sama perawatnya, cina kamu. Kasihin. Kan waktu kalau ada mah sama dokternya ikut dulu, kasih NaCl udah beres sama dokter. Kamu cina ambil ini, nanti langsung pasangin, tahu? Ya, berarti besok ya, besok diperhatikan berapa NaCl-nya, berapa banyak, pentolinnya berapa dosisnya, 1 ampul biasanya, gitu ya. Berapa lama diberikan, tanda-tanda bahayanya juga, gitu ya. Gimana kondisinya kalau anaknya lagi nangis, sesak, batuk-batuk, harus seperti apa, itu juga harus tahu. Ya, oke baik. Jenis obat kita lihat di sini ada Pulmicort, ya, ada NaCl, itu fungsinya berbeda-beda, gitu ya. Ada Pulmicort, dia kombinasi anti radang dengan melonggarkan saluran pernapasan. Apakah cocok dengan pasien yang banyak sekretnya? Tidak. Jadi disesuaikan. Ya, dan seterusnya. Bisolson, Candifem, ya. Terus Inflamid, itu tergantung kondisi. Ya. Oke. Sampai sini secara teoritis ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Bersama ya, semuanya pasti ada salam terapetik dulu ya, komunikasi dulu dengan keluarganya, gitu ya. Ketika mungkin anaknya pasien anak ya, sama ibunya, sama keluarganya yang ada di situ.
biasa kalau untuk orang yang sudah dewasa misalnya berarti udah langsung aja dengan adanya gitu ya. Oke, kita ini lihat memberikan salam terapetik ya, sampaikan kepada orang tuanya, perkenalkan diri dulu boleh ya. Selanjutnya kaji obat-obatnya ya, obat pastikan lagi ya obatnya apa ya, dosisnya ya, terus cara pemberiannya nebulizer berapa lama itu pastikan lagi ya, pastikan terlebih dahulu obat-obatannya ya. Terus kaji ya riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap obat ini. Gimana cara kajinya? Tanya sama orang tuanya. Mungkin bisa ketika kita ketemu dengan pasien yang baru pasti akan ditanya ini ya, ada alergi obat ibu? Ya biasa seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalnya yang pasien-pasien yang memang ada hipersensitivitas ya, kita harus cek alergi dulu saat pemberian obat ya. Ketika ibunya bilang nggak ada ya mungkin bisa langsung, paling nanti kalau ada juga kita observasi kejadian efek samping dari alerginya setelah diberikan obat gitu ya. Nah selanjutnya mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Alatnya apa aja nih, kita persiapan alat ya. Yang ini ya ada stetoskop ya, ada oximetri. Ini untuk apa? Kan makanya tadi saya sampaikan, kita cek dulu kondisi anaknya, bagaimana suara napasnya, ada suara jenis suara napas tambahan apa nih, apakah wheezing kah, apakah ronki. Ini untuk memastikan. Selain itu kita juga lihat saturasi oksigennya seperti apa ya, normal tidak ya, apakah di rentang normal 98 sampai 100 ataukah memang kurang. Ketika anak kondisinya memang butuh ya oksigen ya berikan oksigen dulu sampai tenang dulu gitu ya. Pasiennya datang, anaknya udah sesak, banyak dahaknya, tapi ada retraksi dada, ada sianosida segala macam, langsung nyabu kah? Ya. Kita lakukan oksigenasi. Di kemarin ada ya, nggak tahu jawabannya benar apa enggak. Ya, nah itu kasih oksigen dulu ya ketika anaknya ada muncul manifestasi seperti itu ya. Setelah dia sudah tenang, sudah terpenuh oksigenasi, kita bisa cek pulse oximetry. Jika sudah oke, baru kita lakukan ini ya. Kembali alatnya apa lagi ya, ini ada NaCl, ini alat-alatnya ya, alat-alat ininya untuk nebu. Kalau di rumah sakit kan ini gede gitu ya, Iya, gede. Kalau yang ini kecil gitu alatnya ya. Jadi kalau misalnya kita belum disolokin ya, langsung sini aja. No. Beneran ini Akhirnya kita udah dibodoh sih asalnya. Itu kecil banget. ya. Ya, kalau di rumah sakit kan tadi ya saya sampaikan besar gitu ya ininya. Nah kalau kita yang ini karena setiap beda alat beda ini, jadi nanti cairan NaCl-nya dituang ke sini sesuai dengan aturannya. Ya ini 2 sampai 7 cc atau mili ya. Nanti ini dimasukkan obat, jenis obatnya apa tadi pasti dokter sudah ini. Yang tergantung kondisi anaknya, apakah dia ronki atau wheezing ya, masukkan obat dan lain-lain seterusnya begitu ya. Oke lanjut ya. Selain itu kalau di sana nggak menggunakan masker kan ya, menggunakan masker nggak anaknya? Sungkup Oh, kayak gini. Oke. Ada yang Kalau pakai, ada anak yang- usia 10 tahun mungkin kasusnya ada yang pakai. Ya. Kan lebih berani, dia lebih enak gitu ya disuruh. Ya, tapi kalau bayi biasanya langsung gini aja. Itu ya pasti dia usut gitu ya, nggak nyaman gitu. Ya biasa begini ya. Jadi kalau misalnya untuk anak yang itu ya tinggal disambungkan aja begini ya sungkupnya. Nah nih ya tinggal suruh pakai aja ya. Nah pakai yang kayak ini baru kita ini jalan yang mesinnya ya. Oke, nah setelah itu ini sudah yang diperlukan lagi adalah tisu
Ya, pasti ketika sudah di nebu pasti karena kan mengejarkan dahak tadi keluar pasti. Ya, ini tisu untuk bersihkan. Kalau mau pakai handscoon juga boleh. Ya, apalagi kalau kondisi pasien yang memang membutuhkan alat APD yang ini ya, yang kita yang membutuhkan gitu ya. Boleh silakan. Ya, obat-obatnya yang udah tadi Ventolin sama ini ya, Squid boleh untuk ngambil NaCl-nya. Tapi kalau sudah ada ini biasanya nggak terlalu bagus ya. Sama untuk hand hygiene. Ya, terus bengkok untuk yang kotor ya, yang sudah kotor. Oke, itu peralatannya. Ya, terus selanjutnya persiapan alat sudah, persiapan klien. Ya, persiapan kliennya seperti apa sama. Ya, kasih penjelasan udah. Halal. Ya, berikan penjelasannya. Ya, penjelasannya. Perkenalan sambil perkenalan lagi boleh. Ya, prosedurnya dijelaskan seperti apa nanti boleh. Ya, selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan saya Ida. Saya siang ini coba ngasih uap. Ya, jangan nebulizer nggak ngerti. Ya, kita uap dulu. Biasanya ibu-ibu uap bu, uap gitu ya, perawatnya uap ya bu, kan kayak gitu ya biasanya. Ya, jadi bahasanya yang lebih mudah dipahami, lebih mengerti. Ya, saya akan melakukan penguapan nih bu. Gimana dedeknya masih ada ya, malam masih batuk, masih kedengeran suaranya seperti kayak ngorok kayak gitu ibu masih. Nah, untuk itu saya lakukan uap, tujuannya biar dahaknya tadi yang ibu tadi bilang banyak tuh biar encer dan mudah dikeluarkan. Ya, itu tujuannya. Apakah ibu setuju? Ya, jika ibu setuju, nanti saya persiapkan alat dulu. Ya, persiapkan. Setelah itu tadi ya minta tujuan sudah, persiapan lingkungan juga. Ya, lingkungannya dipersiapkan dari segi penjagaan, sampiran itu juga kita siapkan. Ya, selanjutnya ya kita cuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Habis itu apa lagi? Dekatkan alat-alat ya. Dekatkan alat-alatnya ke dekat klien ya. Sudah. Setelah itu apa lagi? Buka bagian Sebelum obat ya, sebelum kita persiapan obat, kita coba periksa dulu. Boleh dicatat. Ya, kita periksa dulu karena nanti di akhir ada evaluasi bagaimana sebelum dan sesudah obat. di sini ya, kan. suara nafasnya seperti apa Ya sebelum ya. Jadi periksa setelah kita dekatkan ini alat tadi, napas. kita sebelum buka alat ini, sebelum menyiapkan obat, kita boleh cek dulu suara nafas bayinya. Ya, cek dulu. Pastikan, kata ibu, oke, masih ada. Ya, tapi kita pastikan terlebih dahulu. Ya, di sebelah manakah? Ya, kita cek, kita bandingkan paru-paru kanan dan kiri. Ya, semua ya di seluruh lapang paru. Oh benar, ya, ibu benar ya, ternyata masih ada nih, dahaknya masih banyak. Jadi ibu nih dilakukan uap ya bu. Sekalian saya periksa saturasi oksigen tadi yang saya sampaikan ya. Lihat saturasinya bagus atau enggak. Ketika enggak, ya berarti ada masalahnya. Kasih dulu oksigen ya, dalam beberapa menit. Ketika sudah, kita cek lagi bagus, lalu kita lakukan nebu. Ya, oke. Belum ya, sebentar ya bu. Nah, jadinya sudah ini benar ya bu, masih ada dahaknya. Jadi benar kita harus diuap ya bu. Oke, setelah itu saya cuci tangan lagi. Ya, cuci tangan lagi ngapain? Persiapan alat obat-obatannya. Ya, oke. Karena bayi saya nggak menggunakan ini. Ya, kita pastikan dulu ininya. Ya. Sambungkan dulu ya. Setelah itu kita buka, taruh di ininya. Ya, kita tuang NaCl 2 sampai 7. Di sini itu ada ininya. Tuh, di sini tuh ada ininya. Ukurannya, takarannya. Jumlah milinya. Nah, setelah itu baru, oh ternyata tadi dahaknya banyak, berarti saya ambilnya Ventolin.
buka, masukin semuanya, biasanya 1 ampul ya. Setelah itu baru kita pasang lagi nih. Nah setelah itu baru kita ya, kencangnya ya, kita simpan terlebih dahulu, baru kita siapkan bibitnya. Ibu boleh ibu duduk di sini ya, sambil mungkin digendong. Terus mana bu? Boleh yang boleh. Nah setelah itu baru kita siap-siap ya, pakai dulu dalam. Nah uapnya kelihatan ya. Baru kita minta tolong sama ibunya, ibu boleh dipegang ya, diarahin ke bagian hidungnya. Nah sampai habis ya bu. Kalau Oh, cuma misalnya di diarahin rumah aja. sakit ada otomatis kita set berapa menit. Iya, iya, ada. Ya kan? Iya, Bu. Kita set aja 10 menit, alatnya mati sendiri setelah 10 menit. Tapi kalau yang manual, ketika ini udah habis ya kita suruh matiin dulu. Ya, kayak ibu sudah terhirup ya sama didiknya. Tolong nanti sebelum ini diperhatikan juga sebelum beres, takutnya selama di hidung atau di uap didiknya ada kebiruan, terus ada batuk-batuk, terus ada perubahan warna kulit di mukanya kayak kebiruan. Itu tuh ibu segera berhenti, matiin aja ya. Itu berarti ada tanda-tanda bahaya. Ya nanti kita istirahat dulu sekitar 5 menit, nanti baru kita sambung lagi. Ya, oke. Nah lamanya sekitar 5-10 menit. Gitu. Ya, oke. Ceritanya sudah ya bu, obatnya sudah selesai. Bentar. Baru kita kasih ke ibunya. Ini boleh dibersihkan. Ya, dibersihkan. Setelah itu didiknya ditaruh lagi ya. Nah, biar dulu dia tenang, baru kita siap-siap evaluasi ya, evaluasi lagi nih si didiknya bagaimana setelah dilakukan nih bu lasernya, apakah ada pengurangan gitu ya. Kita cek lagi. Oke ibu, sudah berkurang tapi masih ada ya dahaknya, jadi nanti kemungkinan masih harus diuap lagi ibu. Nah mungkin malam nanti ya akan di ini sesuai dengan jadwal, mungkin nanti ada teman saya yang dinas malam yang akan melakukan uap ya bu ya. Oke, ada yang bertanyakan terlebih dahulu ibu? Tidak ada ya, ibu udah paham ya. Oke, kalau tidak ada nanti kalau ibu ada butuh sesuatu boleh komunikasi aja ya. Oke, itu sudah selesai. Bereskan alatnya ya, rapikan lagi bayinya. Dan ingat teman-teman, ini kan masih ada sisa pas, ya kan? Pasti ada sisa. Ini itu harus langsung dibuang, bersihkan. Ya jangan sampai ini ada di sini, yang pertama alatnya kotor juga, yang kedua takutnya nanti dipakai lagi untuk pasien yang lain. Oh iya. Ini kan obatnya sudah Ventolin sama NaCl, takutnya nanti dicampur lagi sama Omnipod sama yang lain. Nah itu kan justru nggak bagus bagi anak gitu. Takutnya karena tadi temennya bilang dipakai lagi, iya nggak? Ininya nggak dibuang sisanya ya di rumah sakit. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi langsung buang, bersihkan, nanti baru masukin lagi ke situ ya alatnya. Paham? Paham. Nah, setelah itu udah kita beresin alat dan segala macam, baru kita kan ke ruangan evaluasi. Evaluasi apa yang dievaluasi? Respon pasiennya ya, respon pasiennya sebelum dan sesudah dilakukan ibu seperti apa gitu ya. Kalau masih bayi ya apa yang dilihat tadi, suara napas seperti apa, setelah seperti apa. Kalau anaknya sudah gede, tanya boleh, gimana dek tadi ada kurangnya nggak sesaknya, atau dahaknya seperti apa, iya bu enakan kayak gitu ya. Itu mungkin kita catat gitu. Tapi kalau bayi ya mungkin kita tadi ya cek suara napasnya sebelum dan setelah gitu. Ya itu evaluasinya. Terus dokumentasi apa aja di sini, catat semua tindakan termasuk tadi suara napas tadi seperti apa gitu ya, obatnya, jenis obat yang diberikan apa, waktunya kapan ya, tanda tangan, nomor jelas, rawat itu harus disertai. Nah satu lagi, ketika tadi di auskultatif masih ada tuh
ya saluran napasnya. Berarti di rencana tindakan keperawatan itu apa? Ya berarti kita lanjutkan intervensi nebulizernya, gitu ya, dilanjutkan. Itu salah satu asupan perawatan, catatan perkembangan di catatan perkembangan. Ya, oke, itu ya yang harus diperhatikan. Ya teman-teman, ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum praktek ya? Jadi nggak ada yang kayak tuh, nggak jadi kayak Gimana? Kan iya, beri. makanya perbedaan saksin sama nebu apa kan sama-sama misalkan ceker gitu bukan dengan perbedaannya apa? Kalau vaksin biasanya untuk yang mengalami penurunan kesadaran. Oh. Vaksin itu kan ditarik. Ya.